Kamu freelancer, pekerja lepas, atau baru mau mulai kerja sendiri tanpa bos yang ngatur? Kalau iya, video ini cocok banget buat kamu. Karena di dunia freelance yang seru tapi fluktuatif, masalah keuangan sering jadi tantangan utama. Nah, aku bakal cerita gimana cara atur keuangan supaya kamu tetap survive dan bisa maju terus. Yuk, kita mulai. Jadi, kenapa sih kamu freelancer atau pekerja lepas harus banget pinter-pinter atur keuangan? Pertama, pendapatan kita kan enggak tetap tiap bulan. Kadang bulan ini cuan banyak, bulan depan bisa jadi sepi job. Kalau nggak punya pengelolaan keuangan yang baik, siap-siap deh stres dan bingung mau bayar kebutuhan apa dulu. Kedua, nggak ada jaminan kesejahteraan kayak karyawan kantoran. Nggak ada BPJS, nggak ada tunjangan, dan nggak ada cuti dibayar. Makanya kita harus lebih mandiri dan siap-siap dari segi finansial. Ketiga, supaya bisa punya tabungan dan investasi, bukan cuma sekadar hidup pas-pasan tiap bulan. Kalau kamu nggak atur keuangan, bagaimana mau mewujudkan mimpi-mimpi besar? Aku mau cerita nih, teman-teman freelancer sering banget ngalamin masalah ini. Pendapatan nggak menentu, jadi susah buat budgeting. Nggak punya dana darurat, jadinya kalau ada kebutuhan mendadak bingung banget. Gampang tergoda buat ngeluarin uang buat hal yang nggak perlu, karena ngerasa kapan lagi dapat uang banyak. Belum ada perencanaan jangka panjang, misal tabungan, investasi, atau asuransi. Aku juga dulu pernah ngalamin itu semua. Kadang dapat job banyak, tapi nggak bisa nikmatin, karena keuangan berantakan. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Gimana caranya supaya keuangan freelancer kamu bisa stabil dan sehat? 1. Pisahkan rekening bisnis dan pribadi. Ini penting banget supaya kamu bisa lihat mana uang yang benar-benar untuk kerja dan mana uang buat kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau dicampur, biasanya malah bingung dan berantakan. 2. Buat budgeting bulanan realistis. Hitung semua kebutuhan kamu selama sebulan. Mulai dari makan, transportasi, sampai bayar tagihan dan tabungan. Sisihkan juga budget buat investasi walau kecil. Kalau pendapatan kamu fluktuatif, coba hitung rata-rata pendapatan 3 bulan terakhir sebagai acuan budgeting. 3. Simpan dana darurat. Minimal punya dana darurat untuk 3-6 bulan pengeluaran. Ini penting buat jaga-jaga kalau tiba-tiba job sepi atau ada kebutuhan mendadak. 4. Catat semua pengeluaran dan pemasukan. Bisa pakai aplikasi atau buku catatan biasa. Dengan catatan yang rapi, kamu bisa evaluasi kemana uang kamu pergi dan cari cara supaya bisa lebih hemat. 5. Bayar pajak tepat waktu. Kalau kamu freelancer yang penghasilannya sudah cukup, jangan lupa urus pajak. Ini penting supaya kamu enggak kena masalah hukum dan lebih tertib secara finansial. 6. Investasi kecil-kecilan. Walaupun freelancer, kamu tetap bisa investasi di reksadana, saham, atau tabungan emas. Investasi membantu uang kamu berkembang, bukan cuma dihabiskan. 7. Siapkan proteksi diri. Kalau bisa, punya asuransi kesehatan dan jiwa. Ini penting, biar kalau sakit atau ada hal nggak diinginkan, kamu nggak langsung kebingungan secara finansial. Beberapa tips tambahan nih buat kamu. Jangan lupa belajar tentang keuangan. Banyak banget sumber gratis di internet yang bisa kamu pelajari. Kalau bisa, buat target finansial, jangka pendek dan panjang, supaya kamu lebih fokus. Jangan malu untuk cari mentor atau komunitas freelancer, supaya kamu dapat support dan info bermanfaat. Ingat, atur keuangan itu bukan soal jadi kaku atau pelit, tapi supaya kamu bisa nikmatin hasil kerja keras dengan tenang dan nggak panik kalau keadaan berubah. Oke teman-teman, itu dia cerita dan tips dari aku tentang cara atur keuangan untuk freelancer dan pekerja lepas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang juga kerja freelance
supaya kita bisa sama-sama maju. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman soal keuangan freelancer, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat cuan.